belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu gitu. Siapa tuh ya di bulan Maret membuat ramalan, entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo. Satu putaran, aku tuh sampai geruk-geruk tanah. Kok dia bisa menunggu? Saya yang punya tentara, saya ketua umum partai sah. Loh kok bisa ya? Oh aku udah bilang lah ini direncanakan gitu guys. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Semua itu coba sadarlah hatinya, sadarlah. Pertanyaan saya, orang sekarang budi apa enggak? Enggak. Loh ya dong. Makanya saya bilang Polri, kamu tuh saya bikin loh. Gimana saya nggak pesan? Nah, ya kalau yang bawahan terus kan pasti, Bu saya ngantar turut perintah. Kalau enggak kan kalau masih harus digeser. Kalau enggak diturunin pangkat lah. Jadi kemana budinya? Terus saja beraninya melawan rakyat. Yang takut kepala desa ngadu. Kados pundi Bu? Saya kalau orang Jawa saya Jawa juga. Kados pundi Bu? Nopo? Lah kok kados mayat? Ngapa nggih? Polisi niku. Lah apa? Lah Bu, kok kita itu disuruh ini? Enggak dikasih duit. Udah gitu apa? Lah kok mboten kula mboten bantu. Nah ngomong oke. Saya tidak ngomong. Masa saya disuruh nyobrosnya yang sono. Lah kamu maunya nyobros yang ngendi? Kula ini pun sing mriki gitu. Terus aku ketawa, ini coblosan gandeng. Boleh Bu, boleh hak kamu. Pemilu langsung itu apa sih? Memberikan hak kepada rakyat penuh untuk boleh memilih siapa yang ingin dia pilih. Gitu. Nah ini kan udah gak jelas. Orang disuruh ini siapa ya? Ada surveyor. Aku tuh sampai mikir pintar banget karena di psikologi saya belajar statistik. Statistik itu juga untuk survei. Jadi saya tahu gitu. Siapa tuh ya di bulan Maret membuat ramalan, entah ramalan atau pokoknya yang akan menang Pak Prabowo. Satu putaran, aku tuh sampai geruk-geruk tanah. Kok dia bisa menunggu? Saya yang punya tentara, saya ketua umum partai sah. Loh kok bisa ya? Oh aku udah bilang lah ini direncanakan gitu guys. Kok susah amat. Ay gawat ya, gawat toh. Saya baca ini aja, saya bilang gawat. Di BB diomongin setelah reformasi karena dianggap kalau presiden terlibat lama gitu kan. Nah udah oke, kita putuskan hanya boleh 2 kali 5 tahun kalau kepilih lagi. Nah ini kok digituin gitu. Nah makanya nggak tahu nih di buku tebal ini ada nggak kayak gini-gini ya. Etika moral dan peradaban yang baik adalah modalitas kemajuan peradaban bangsa. Jangan sepelekan hal tersebut. Sejarah mencatat bagaimana ketika etika dan moral kebenaran itu hilang, diabaikan, dan hukum jauh dari keadilan, maka yang ada adalah nanti tirani kekuasaan. Ya, kalau cuma kuasa gitu doang, ya kalau udah main senjata. Pakar tirani ini kini berubah bentuk menjadi otoritarianisme baru. Meskipun dibungkus dalam wajahnya yang nampak santun dan populis sekalipun. Apa yang terjadi saat ini adalah titik terendah praktek etika, moral, dan hati sanubari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi alat kekuasaan. Aparatur negara yang seharusnya netral pun disalahgunakan bagi kepentingan elektoral
Profesor Ikral Nusa Bakti mengatakan bahwa diperlukan, saya sampai hitungannya kayak opul. Itu kan berarti 25 tahun toh. Coba. Udah gitu kan ganti-ganti toh presiden. Nah kalau presidennya Abi, nah kalau presidennya orang Abi, pusing saya. 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi saat ini. Tapi saya juga cocok. Nah karena ya saya kan tadi bilang saya yang menyelesaikan BLBI sampai mendapat award dari luar negeri. Karena Indonesia katanya itu bisa lepas sebagai negara pertama dalam krisis. Itu benar. Nah, gitu loh. Nah ini utang aja dari mana sih yang pintar itu tulis utang. Tapi kita berapa sih? Kasihan deh Mbak Ani. Ya waktu ketemu saya, Ibu kenapa sih aku disuruh jadi loyo? Coba kasihan nggak? Mbak, demi bangsa dan negara Mbak, Yun sangat. Udah dia diem. Terus dia, aku dibilang gitu, aku pergi ke kuburan orang tua. Aku nangis geruk-geruk, nengok kok. Nanti kalau Mbak Ani, ngapain aku diomongin kayak gitu-gitu? Dan beliau dijadikan ex officio hibrid. Nggak teruskan, ya bener no. Ya itu kan, nah, tapi coba deh pikir. Ayo, siapa orang yang ngerti sekarang keadaan keuangan? Boleh sebut nama ke saya. Saya nyari aja sampai pusing. Panggil Pak. Pak, ini saya Menteri Keuangan saya, Pak Budiono. Saya diskusi Pak Jaton, karena kan dianggap kita itu second kabinet. Wow, keren. Aku bilang, Mas tolong ini siapa yang bisa diusulkan sebagai Menteri Keuangan. Waduh, aku udah mikir Mbak, sih nggak? Lah kok pusing Mbak, aku ya tambah pusing loh. Kalau beliau kan ngomong jawab. Artinya apa? Kalau nggak kejadian nih, bayar utang, ntar tanyain sendiri. Tapi saya terus terang begini, kawan. Nah, terus ini Pak Sukidi itu ada. Terus menyerukan betapa bahayanya watak kekuasaan otoriter populis dengan ambisi kekuasaan yang begitu tinggi. Sampai Butet aja, aku bilang sama Mas Butet, kalau main-main politik, lah saiki ya perlu seniman yang main politik, Mbak. Sekarang nonton terus, nonton terus, apa isinya? Terus kan, ngomong saya tahu kan gitu. Ini ojo nuntak negara. Sampai civil society tadinya kan bungkam pikir, kita negara aku sering duit ya. Iya, ngomong aja. Akhirnya mulai daripada ngikut bersuara. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan menyerah, sama seperti saya. Yuk, ketika itu toh ada deh sekarang dikeluarin saya sendiri ya. Saya waktu itu udah tuli itu. Kan udah anak-anak itu kan cinta. Terus udah gitu ada ngomong juga ya, betapa saya bangga anak-anak itu. Saya PDI kasihan deh tentara tuh pada lemes. Lalu kamu tahu ada lemes, makanannya yang dikasih itu basi. Oh, masuk kan kita masak ya di GBB itu
kita kan masak. Iya, ibu kita kan masak. Boleh nggak kasih makanan ke mereka? Boleh, kenapa? Terus aku bilang, oh baik amat kamu ya. Kata ibu mesti gitu. Lah kita kan yang dikurung sama mereka. Kali nanti ditembak, ya biarin aja. Kita kasih kebaikan juga. Jadi lucu toh. Udah gitu ada lagi. Ibu ada yang ngomong, bisa nggak beliin odol sama itu sikat gigi? Lah ngapain lu ngurusin itu anak-anak saya pakai odol sikat gigi? Mereka kan disuruh jaga terus lah, nggak bohong. Mereka bilang belum gosok gigi, kamu tahu baunya. Ini pengalaman saya sebagai ketua umum partai. Tahu kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah? Karena kami itu bonding, tahu nggak? Hari ini saya diundang Tuben sama si Bahlil. Yo kan rutenya apa? Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ loh. Saya suruh harus sampai. Oh Pak Utut. Apa ketua fraksi. Terus aku tuh mikir. Bilang masuk, aku dibilang ke Golkar. Terus engkau aku murang, apa cengar cengir loh. Iya, karena aku dimusuhi. Sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata langsung Bu, ini aja deh. Apa namanya? Delegasikan. Siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Saya enggak apa ya, sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren enggak? Ayo jangan diam Pak Mahfud. Kasih itu gue jempol gitu loh. Untuk siapa yang menurut banyak yang bilang itu gabung lah, nah gabung gua dapetnya apa? Presiden lo masuk gabung udah nih jangan bilang nanti nanti Haji yang lain bilang dia datang belakangan jadi nggak bisa dapat 2 atau 3, 1 aja deh gitu, udah gitu dicariin yang paling jelek kamu. Ini bukan ya sedikit negara ini coba masuk nggak kasihan sama yang memerdekakan republik dengan jiwa raga itu. Aduh jangan takut, itu juga manusia kok. Enggak apa sih, nggak ada deh yang bakal abadi. Aduh iya, nah saya aja juga pensiun jadi presiden, sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, cuma nggak boleh pensiun. Aku kan bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil. Katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Itu ya yang keren apa sih ya? Tepuk tangannya. Berarti kalian sama saya setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini yang 2 kaki. Ya kalau berdua ini udah tahu, tapi ya jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah.
udah, soalnya nanti bikin nangis.